Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Besar harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Pada pertemuan ini kita membahas tentang kekuatan memandang. Dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 54 sampai 62. Cinta itu berawal dari tatapan mata. Ketika saling memandang, ada getaran-getaran cinta yang saling tarik-menarik. Ada rasa saling merindukan. Ketika Petrus menyangkal perkataan seorang hamba perempuan dan orang-orang yang ada di sekitar halaman rumah besar imam berkokolah ayam. Ketika itu terjadi, Yesus berpaling memandang Petrus. Hal itu mengingatkannya akan perkataan Yesus yang pernah diungkapkannya waktu perjamuan. Dalam Lukas 22 ayat 34. Pandangan mata Yesus memiliki kekuatan sampai menusuk ke hati Petrus. Kemudian Petrus pun sedih dan menangis. Pandangan Yesus penuh dengan cinta dan kasih sayang. Pandangan itu meluluhkan hati Petrus yang keras. Pandangan Yesus membuat Petrus insaf akan kesalahan yang dilakukannya. Tangisannya adalah penyesalan karena telah menyangkal Yesus sebagai sahabat dan gurunya. Pandangan mata ternyata bisa membuat hati berbunga-bunga, namun juga bisa membuat hati bersedih sampai mengeluarkan air mata. Petrus sedih karena Yesus pernah mengingatkannya, namun ia abaikan begitu saja. Namun Yesus memandang bukan dengan rasa benci atau marah. Yesus mengenal Petrus sampai ke dasar hatinya dan tidak ingin Petrus meninggalkannya. Yesus menerima Petrus apa adanya dan mempersiapkan pengutusan Petrus dalam pengabaran Injil. Sengaja atau tidak, mungkin kita pernah menyangkal Yesus. Penyangkalan itu bisa lewat kata-kata atau tindakan yang tidak seturut dengan kehendaknya. Namun Yesus menatap kita dengan penuh kasih. Ketika pandangan mata Yesus bertemu dengan pandangan mata kita, bukankah ada aliran cinta yang terasa? Yesus mengasihi, menerima, dan mengampuni karena mengenal kita. Yesus tahu saat kita menyangkal atau tidak berjalan seturut kehendaknya, tetapi ia tetap menunggu kita sampai mengarah mata kepadanya. Ada pengampunan kepada mereka yang menyadari dan mengakui kesalahan. Sesalilah dosa kita. Datanglah kepada Yesus dan tataplah Dia dengan penuh kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perikop ini bukan lagi asing. Kita dengarkan. Hal ini adalah penyangkalan Petrus kepada Yesus. Sangat memang memilukan, mengecewakan, menggeramkan kita ketika kita bersama-sama begitu lama menikmati lawatan Tuhan, mengalami mujizat daripada Tuhan, tapi ketika ada persoalan kita dikhianati. Begitu menyedihkan. Itulah yang sekarang terjadi dalam hidup kita. Segampang itu kita akan menyangkali pengakuan kita kepada Kristus sebagai juru selamat kita, tetapi ketika kita diperhadapkan penganiayaan, secepat itu pasti kita akan berkata, aku tidak pengikutnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita terus-menerus bersandar penuh kepada Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan, yakin penuh kepada Tuhan. Percayakanlah Yesus dalam hidup kita untuk selama-lamanya, karena Dialah pemilik hidup kita. Mari dengan teguh kita
memegang prinsip sekali Yesus tetap Yesus. Karena percayalah kepada penyertaan Tuhan dan pertolongannya pasti tidak pernah terlambat. Tuhan akan menolong tepat sesuai dengan waktunya Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan yang boleh sama-sama kita bahas. Kiranya kita bertumbuh bersama dalam Kristus. Demikian pemaparan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.